told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong. Piala Dunia 2026 akan menjadi sejarah baru sebab jumlah peserta Piala Dunia akan bertambah. Yang biasanya diikuti oleh 32 negara bertambah menjadi 48 negara. Bertambahnya jumlah negara peserta Piala Dunia 2026 berdampak pada persaingan di babak kualifikasi termasuk di Asia. Lantaran FIFA menambah jatah peserta Piala Dunia untuk zona Asia menjadi 8+1. 8 negara melalui kualifikasi zona Asia dan 1 sisanya melalui babak playoff antar konfederasi. Kabar tersebut membuat peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 semakin terbuka. Lantas, bagaimana tahapan yang harus dilalui skuad Garuda untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026? Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan segera digelar. Proses kualifikasi ini akan melibatkan 5 babak atau 5 tahapan. Ada beberapa negara yang harus memulai kualifikasi dari babak pertama dan ada juga beberapa negara yang langsung lolos ke babak kedua. Salah satunya timnas Indonesia harus memulai kualifikasi Piala Dunia dari babak pertama. Mengapa demikian? 1 minggu sebelum digelarnya drawing kualifikasi Piala Dunia zona Asia, tepatnya pada tanggal 20 Juli 2023, FIFA telah merilis ranking yang mana hasilnya Indonesia berada di peringkat 150 FIFA dan 28 di Asia. Federasi Sepak Bola Asia atau AFC mempunyai regulasi bahwa negara peringkat 1 sampai 26 Asia lolos langsung ke babak kedua kualifikasi. Sedangkan peringkat 27 sampai 46 harus memulai kualifikasi dari babak pertama. Itu artinya timnas Indonesia harus memulai kualifikasi dari babak pertama karena berada di peringkat 28 zona Asia. Sebanyak 20 negara yang akan bertanding di babak pertama terbagi ke dalam 2 pot. Pot pertama negara peringkat 27 sampai 36. Sedangkan pot kedua peringkat 37 sampai dengan 46. Dari hasil drawing tersebut, timnas Indonesia di babak pertama kualifikasi akan berhadapan dengan negara tetangga yaitu Brunei Darussalam yang akan dimainkan dengan sistem 2 leg, kandang dan tandang. Jika Indonesia berhasil mengandaskan perlawanan Brunei, maka Indonesia akan melaju ke babak kedua, di mana di babak kedua sudah ada 36 negara dan ditambah 10 negara pemenang di babak pertama. Terbagi ke dalam 9 grup yang setiap grupnya terdiri dari 4 negara dengan sistem pertandingan kompetisi penuh berbasis kandang dan tandang. Di babak kedua, Indonesia akan tergabung di grup F yang sudah ditunggu oleh 3 negara lainnya, yaitu Irak, merupakan tim kuat dari Timur Tengah, Vietnam, sang rival dari Asia Tenggara, dan negara Asia Tenggara lainnya yaitu Filipina. Andai di babak kedua timnas Indonesia berhasil menjadi juara grup atau runner up, maka akan berlanjut lolos ke babak ketiga.
sekaligus lolos ke Piala Asia tahun 2027 mendatang. 18 negara juara grup dan runner-up di babak kedua akan bergabung dan terbagi ke dalam 3 grup di babak ketiga. Masing-masing grup berisi 6 negara. Sama seperti di babak kedua, sistem pertandingan di babak ketiga menggunakan sistem kompetisi penuh berbasis kandang dan tandang. Jika Indonesia berhasil membuat kejutan dan menjadi juara grup atau menepati posisi runner-up di babak ketiga, maka secara otomatis Indonesia akan menciptakan sejarah berlaga di Piala Dunia 2026. Namun, jika Indonesia belum berhasil menjadi juara grup atau runner-up, masih ada peluang di peringkat ketiga dan keempat yang harus masih berjuang ke babak keempat. 6 negara peringkat ketiga dan keempat di babak ketiga akan bergabung di babak keempat yang terbagi ke dalam 2 grup, yang masing-masing grup terdiri dari 3 negara. Berbeda dengan babak kedua dan babak ketiga, di babak keempat akan menggunakan sistem pertandingan setengah kompetisi yang akan digelar di tempat netral. Jika Indonesia berhasil menjadi juara grup di babak keempat, maka Indonesia akan menyusul 6 negara lainnya yang sudah lolos di babak ketiga. Namun, jika Indonesia hanya berhasil menempati runner-up grup, maka perjuangan Indonesia akan berlanjut ke babak kelima. 2 negara yang menempati runner-up di babak keempat akan bertanding dengan sistem pertandingan kandang dan tandang. Jika Indonesia berhasil memenangkan pertandingan di babak kelima secara agregat, maka Indonesia akan memperebutkan 1 tiket terakhir ke Piala Dunia melalui pertandingan playoff antar konfederasi, yang mana format pertandingannya akan ditentukan oleh FIFA. Itulah tahapan yang sangat terjal bagi timnas Indonesia jika ingin berlaga di panggung tertinggi sepak bola dunia. Sebagai warga negara dan pecinta sepak bola Indonesia, tentunya harapan kita ingin skuad Garuda meraih hasil terbaik di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan PSSI melalui Ketua Umum Bapak Erick Thohir telah memberikan target kepada pelatih Shin Tae-yong. Di babak kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia setidaknya harus melaju sampai ke babak ketiga dan lolos ke Piala Asia 2027. Apapun yang terjadi hasilnya nanti, kita terus dukung demi kemajuan sepak bola Indonesia.